Perkenalkan, nama saya Herlina Bara dari angkatan 2021. Di sini saya akan menunjukkan video tentang praktek mengajar saya dari keterampilan membuka hingga keterampilan menutup. Ya, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Yang lagi puasa aman? Aman. Semoga lancar terus ya. Amin. Nabila kenapa Nabila? Stres Ibu. Stres kenapa? Naik tugas, Bu. Jangan stres ya, kan namanya sekolah. Baik, Bu. Sudah berdoa? Belum. Ketua kelasnya siapa? Emma. Emma atau Emma. Oke, Emma, silakan bimbing teman-temannya untuk berdoa dulu ya, Emma. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan seperti yang telah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Emma sudah membimbing teman-temannya. Hari ini pada masuk semua atau ada yang izin? Ada yang sakit, ada yang Sakit. Siapa yang sakit? Saya izin. Dia Fitriani sakit, Irfan izin. Pagi itu sudah izin, Bu. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang pengertian konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Sebelum kita lanjut, di sini ada yang tahu apa itu sejarah? Bisa bantu Ibu? Boleh angkat tangan? Itu Ya, silakan ilmu Emma. yang membahas mengenai masa lampau. Ya, terima kasih Emma. Ada lagi yang mau jawab lagi? Ya, Toyek. Ilmu tentang masa lalu. Ya, benar ya apa yang dikatakan oleh Emma dan Toyek. Kita beri tepuk tangan dulu untuk mereka. Ya, perlu diketahui bahwa sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mungkin kita beri dulu ya. Baik itu. Di pos. Nanti kalau kamu mau Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan manusia, ruang, dan waktu. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyimpulkan dalam sebuah tulisan mengenai manusia, ruang, dan waktu. Dan metode yang kita gunakan pada hari ini adalah metode ceramah dan diskusi dalam perkelompok nanti. Oke, langsung saja di latar belakang bahwa kehidupan manusia itu tidak pernah terlepas dari dua dimensi, yaitu adalah dimensi ruang dan dimensi waktu. Dan perlu kita ketahui bahwa konsep ruang dan waktu ini memungkinkan adanya keterkaitan antara perkembangan dan perubahan dalam sejarah. Dalam konsep ruang dan waktu ini mempengaruhi beberapa aspek. Aspek pertama yaitu adalah aspek manusia. Di sini ada yang tahu kenapa manusia itu sangat penting dalam sejarah? saya Ya, silakan Jidan. karena manusia itu sebagai peran utama atau objek dari sejarah. Ya, terima kasih Jidan. Berikan tepuk tangan dulu untuk Jidan. Ya, benar ya yang dikatakan Jidan bahwa manusia ini adalah salah satu objek dan objektivitas dalam sejarah karena dia memiliki peran yang sangat penting dalam terjadinya suatu peristiwa sejarah. Selanjutnya ada ruang atau yang sering disebut dengan spasial. Jadi ruang ini adalah tempat terjadinya suatu peristiwa-peristiwa dalam proses sejarah. Contohnya itu seperti peristiwa yang terjadi di Rengas Dengklok. Kenapa bisa peristiwa Rengas Dengklok? Karena dia itu berhubungan dengan suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu tempat yang sangat penting. Selanjutnya itu ada konsep waktu atau yang disebut dengan temporal. Jadi waktu atau yang disebut dengan temporal ini adalah suatu konsep yang
juga dalam sejarah karena selalu ada di dalam kehidupan kita. Waktu ini ada di sini, ada yang tahu waktu ini terbagi menjadi beberapa? Ya, silakan Nur Haini. Ya, apa aja? Ya, terima kasih ya Nur Haini. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk dia. Benar ya yang dikatakan oleh Nur Haini bahwa waktu ini terbagi menjadi 3, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Selanjutnya, di depan ada 2 gambar yang berbeda. Kira-kira di antara kalian ada yang bisa menyampaikan perbedaan dari gambar tersebut melalui konsep waktu dan ruang? Ada yang bisa? Ya, silakan Emma. Jadi dari gambar di depan itu terdapat perbedaan baik dari kondisi sekitar tempat tersebut serta waktu terjadinya peristiwa sejarah tersebut, Ibu. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Emma. Ya, jadi dari gambar tersebut terdapat 2 perbedaan bahwa tempatnya itu sama, tapi untuk kondisi yang sekarang itu sudah berbeda. Bisa dilihat ya di gambar di situ. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, silakan Toyek. Pertanyaannya, mengapa lokasi geografis suatu wilayah itu memiliki peran penting dalam perkembangan peradaban di masa lalu? Oke, mungkin langsung saja Ibu jawab ya. Mengapa lokasi geografis itu memiliki peran penting dalam perkembangan peradaban di masa lalu? Jawabannya itu Toyek, karena lokasi geografis suatu wilayah itu sangat mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam, pola permukiman, pertanian, serta pertahanan yang berkontribusi pada perkembangan peradaban pada masa lalu. Bagaimana Toyek? Bisa dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Menurut saya itu sudah mengerti. Ya, terima kasih ya Toyek pertanyaannya. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Ya, karena tidak ada lagi, mungkin kita langsung saja masuk ke tugas kelompok. Jadi tugas kelompoknya itu kalian satu kelompok berisikan 3 orang. Ini kelompoknya mau ibu yang bagi atau kalian bagi sendiri? Ibu. Oke. Nur Haini, Jidan dan Toyib kelompok pertama, Coirul, Emma dan Ica kelompok kedua, Nabila, Adriana dan Yesi kelompok ketiga, Dian, Intan dan Lila kelompok yang keempat. Ini ya tugasnya. Silakan dikerjakan ya. Berapa menit, Bu? Berapa menit, Bu? Berapa menit? 5 menit. Bu, Ica, Bu. Kelompok 2 tadi Ibu apa? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3, Bu. Kelompok 2 apa? 3, Bu. Sebentar ya, kelompok dengan kelompok dua sebentar. Yang tulis dulu. 3, Bu. Tadi udah tuh, mengapa pemahaman tentang ruang penting dalam studi sejarah? 3, Bu. Mas. Aku boleh digedein Pak Ibu. Sudah?
Kelompok 1 bisa dilihat sementara mengapa manusia itu masuk di dalam atau tidak akan itu. Tidak lagi. Kenapa manusia itu dalam sejarah? Sejarah, saksi sejarah. Waktu ya? Ruang. Menurut sejarah dan berbagai subjek dan objek. Nah, tambah lagi. Dan sebagai subjek dan objek. Kenapa ruang itu penting? Karena kenapa ruang-ruangnya tidak? Nabila cantik kamu gimana ya? Ditunggu temannya ya. Bucar dulu. Anak kenapa? Kelompok 1 sudah. Sudah semua? Sudah, Bu. Kelompok 4? Kelompok 4 sudah? Dikit lagi, Bu. Kita tunggu temannya dulu ya. Emma, Nabila. Kelompok 4 sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah. Ibu. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 1? Oke, sekarang kita masuk ke presentasi ya. Kira-kira kelompok mana dulu yang mau maju? Ya, silakan kelompok 2. Perwakilan, Bu. Biar perwakilannya aja.
Kalau nggak salah begitu ya. Ya, aku lihat. Ya, apa yang dimaksud dengan ruang dalam konteks sejarah? Nah, konsep ruang dalam konteks sejarah ini berkaitan dengan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa di masa lampau yang bersejarah. Kemudian ruang juga itu dapat bersifat fisik dan juga non fisik, di mana secara fisik itu dapat dilihat, dirasakan dan diukur secara langsung. Sedangkan non fisik itu ruang itu bersifat abstrak atau simbolik seperti ruang sosial, budaya dan juga politik. Kemudian mengapa ruang itu penting dalam konteks sejarah? Nah, ruang itu memiliki fungsi yang penting dalam konteks sejarah itu karena untuk menentukan lokasi terjadinya peristiwa sejarah dan juga untuk menunjukkan antara peristiwa sejarah dengan lingkungan alam atau sosial. Itu saja, Ibu. Ya, silakan beri tepuk tangan untuk selanjutnya kelompok berapa lagi? Ya, kelompok 1. Oke, dulu. Ayo satu. Karena saya robek dulu. Ini silakan. Kalian kenapa baju tidak dimasukkan kalian? Tadi ibu saya Nabila itu pelajar. Bu, cari buku. Lain kali dimasukkan ya kalian. Bisa kenapa? Enggak, Bu. Oke, silakan Nurhani. Pertama, apa yang dimaksud dengan manusia? Manusia itu adalah pemeran utama dalam sejarah dan bisa dijadikan objek suatu sejarah. Yang kedua, mengapa manusia memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah? Karena manusia itu sebagai pelaku sejarah, penggerak sejarah, dan saksi sejarah, serta juga bisa dijadikan subjek maupun objek sejarah. Oke, terima kasih Nurhani. Oke, selanjutnya kelompok 4, silakan. Soalnya di bagian lagi ya, Bu. Nggak bisa. Ya. Jadi dari kelompok 4, gimana sih manusia, ruang dan waktu itu saling terkait dalam studi sejarah? Pastinya mereka saling terkait karena studi sejarah itu kan mempelajari peristiwa yang dilakukan oleh manusia gitu. Manusia di situ sebagai pelaku sejarah. Kenapa juga terkait sama ruang dan waktu? Karena waktu itu adalah tempat manusia menghasilkan sejarah gitu di dalam ruang itu. Dan waktu juga terkait penting karena waktu itu membagi periodisasi dan menjelaskan sejarah itu secara kronologis. Lalu contoh peristiwanya gimana interaksi manusia, ruang dan waktu itu terkait. Contohnya aja kayak proklamasi kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, teman-teman bisa tahu di situ peristiwanya adalah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh subjek dan objeknya itu untuk bangsa Indonesia dan dilakukan oleh tokoh-tokoh proklamator seperti Soekarno dan Hatta. Ruang dan waktu yang mempengaruhinya itu bisa dilihat berkesinambungan gitu ya, dari masa lalu yang dilakukan pada saat itu kita bisa rasakan sampai sekarang gitu, dari masa kini, masa saat itu hingga masa sekarang. Dan ruang itu adalah tempat di mana peristiwa proklamasi itu bisa dihasilkan gitu. Itu, Bu. Ya, terima kasih ya Nila. Berikan dulu Nila dari kelompok 4. Dan yang terakhir silakan kelompok 3. Hasil diskusi dari kelompok 3 yaitu apa yang dimaksud dengan waktu dalam kajian sejarah. Dalam kajian sejarah, waktu merupakan konsep yang berperan penting. Waktu dalam sejarah adalah unsur dasar yang menunjukkan kapan peristiwa sejarah itu terjadi. Lalu yang kedua, mengapa penting bagi sejarawan untuk memahami konsep waktu. Melalui konsep waktu dalam sejarah, kita dapat merenung tentang bagaimana peristiwa masa lalu mempengaruhi masa kini dan membentuk masa depan. Dapat juga membantu menghargai perjalanan waktu. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dari Nabila. Silakan duduk Nabila. Ya, karena kalian semua sudah paham apa yang dimaksud dengan manusia, ruang dan waktu, mungkin sampai sini saja dulu diskusi kelompok kita. Kira-kira di antara kalian semua ada yang bisa menyimpulkan tidak pertemuan kita pada hari ini? Saya
saya Ibu. Ya, silakan Desi. Konsep ruang dan waktu merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya dalam kehidupan manusia yang sebagai subjek atau pelaku. Jadi segala aktivitas manusia itu pasti berlangsung bersamaan antara waktu dan juga tempat. Manusia selama hidupnya tidak bisa dilepaskan dari unsur tempat dan merupakan perjalanan manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri pada suatu tempat di mana manusia itu hidup. Ya, terima kasih Yesi. Benar yang dikatakan Yesi bahwa konsep ruang dan waktu ini merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya dalam kehidupan manusia sebagai subjek atau pelaku dalam sejarah. Mungkin itu saja penyampaian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam berdiskusi pada hari ini. Atas kesalahan yang Ibu lakukan, Ibu mohon maaf kepada kalian. Mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Mungkin itu saja video dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.